Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam semangat untuk semuanya, kawan-kawanku dari manapun berada, yang jauh, yang dekat, yang sudah mengenal, yang belum mengenal, semoga selalu dalam limpahan karunia Tuhan yang Maha Besar. Untuk kali ini, saya izinkan mengulang kembali sesuatu yang sebagian besar mungkin sudah mengetahuinya tentang konsep 12 hukum alam. Dari sekian banyak hukum alam yang ada di dunia ini, secara sederhana bahwa hukum alam itu ada 12 seperti tabel yang coba saya munculkan. Yang pertama adalah hukum kesatuan atau the law of divine ones. Kemudian yang kedua adalah hukum getaran atau law of vibration. Kemudian yang ketiga adalah hukum aksi atau law of action. Kemudian hukum korespondensi atau law of correspondence. Kemudian ada hukum sebab akibat, law of cause and effect. Kemudian ada hukum yang ketujuh adalah yang sering atau paling sering dibicarakan oleh banyak orang, yaitu hukum tarik-menarik atau law of attraction. Yang kedelapan adalah hukum transmutasi energi atau law of perpetual transmutation of energy. Kemudian yang kesembilan adalah hukum relativitas, the law of relativity. Kemudian yang ke-10 adalah yang ke-10 adalah hukum polaritas atau law of polarity. Yang ke-11 adalah hukum ritme of rhythm. Yang ke-12 adalah hukum gender atau the law of gender. Kawan-kawan, saya tahu masih ada dualisme yang cukup rumit dalam konsep ini untuk sebagian orang ya memahaminya. Cuma live singkat pada malam hari ini, jujur ini spontanitas setelah konsep yang sama-sama dilihat di layar oleh kawan-kawan semuanya itu dibuat ya. Saya mau memberikan ilustrasi yang nyaman supaya lebih bisa memahami konsep-konsep dari 12 hukum alam ini. Bayangkan suatu pagi kamu sadar bahwa semua ini adalah satu kesatuan ilahi. Lalu kamu mulai merasakan bahwa segala sesuatu bergetar. Apa itu yang bergetar? Pikiran, emosi, bahkan benda di sekitarmu ikut bergetar. Karena itu, kamu tidak bisa diam. Kamu pun bertindak atau beraksi. Dan dari tindakan itu, kamu mulai melihat bahwa dunia di luar mencerminkan dunia dalam korespondensi. Setiap hal yang kamu lakukan ternyata punya sebab dan akibat, atau hukum sebab dan akibat. Dan semua yang kamu tanam pasti kembali, karena hidup selalu memberi balasan yang setimpal, atau hukum kompensasi. Dari situ, kamu mulai sadar apa yang kamu pikir dan rasakan akan menarik hal serupa, atau the law of attraction, hukum tarik-menarik. Energi dalam dirimu pun tidak diam, ia selalu berubah dan berkembang, atau hukum transmutasi energi, karena sesungguhnya energi tidak ada yang hilang, ia hanya berubah bentuk semata. Saat menghadapi masalah yang datang, kamu mengerti bahwa semuanya relatif, tergantung sudut pandang atau hukum relativitas. Karena dalam setiap hal selalu ada dua sisi yang berlawanan, hukum polaritas. Dan hidup berjalan naik turun mengikuti irama tertentu atau pola-pola tertentu adalah hukum ritme. Akhirnya kamu memahami bahwa segala penciptaan terjadi karena keseimbangan energi maskulin dan feminim. Ada yang menyampaikan energi yin dan yang atau hukum gender. Saya mencoba membuat narasi seperti ini untuk lebih memudahkan sahabat semua memahami bagaimana konsep 12 hukum alam ini mudah untuk kita mengerti. Kalau bolehlah saya ungkapkan alur cepatnya adalah seperti ini. Cara untuk menghafalnya ya. Satu, gelar aksi cermin sebab balas tarik ubah relatif dua sisi irama seimbang. Mari sama-sama kita ulangi perlahan-lahan. Satu, gelar aksi cermin sebab balas tarik ubah relatif dua sisi irama seimbang. Nah, ini mungkin akan lebih membuat kawan-kawan untuk mudah menghafalkannya. Dari sisi agama yang saya yakini ya, saya juga mencoba membantu membuatkan satu narasi ya yang mungkin
bisa dijadikan satu bahan refleksi tersendiri. Narasinya adalah perjalanan hamba mengenal sunnatullah. Seorang hamba mulai sadar bahwa semua berasal dari sumber, yaitu Allah. Ini adalah hukum kesatuan. Ia merenung, lalu menyadari bahwa segala ciptaan hidup dalam getaran kehendaknya, hukum getaran, maka ia tidak hanya diam, tetapi mulai berikhtiar dan bertindak, hukum aksi, dalam perjalanannya. Ia melihat bahwa apa yang terjadi di luar adalah cerminan hatinya, atau hukum korespondensi. Ia pun memahami bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya, hukum sebab akibat. Dan Allah Maha Adil, karena setiap usaha akan diberi ganjaran yang setimpal, atau hukum kompensasi. Hatinya dijaga karena ia tahu apa yang ia pikir dan rasakan akan ia tarik ke dalam hidupnya, atau hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Ia juga sadar bahwa Allah mampu mengubah keadaan kapan saja dan energi hidup terus berubah, atau hukum transmutasi. Saat diuji, ia tidak mengeluh karena ia paham setiap ujian itu relatif dan penuh hikmah, atau hukum relativitas. Ia melihat bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan, dalam gelap ada terang, atau hukum polaritas. Ia pun bersabar karena hidup berjalan dalam naik turun yang teratur sesuai dengan ketetapan Allah, atau disebut dengan hukum ritme. Dan akhirnya ia mengerti bahwa kehidupan ini diciptakan dengan keseimbangan, kuat dan lembut, usaha dan doa, atau hukum gender. Nah, sahabat-sahabat Menkea semuanya, calon-calon penikmat buku manajemen keajaiban, ini menjadi alasan buat saya untuk menahan mengeluarkan bab 7 ya, dan saat ini saya harus mengakui ada gejolak di dalam hati saya untuk kembali dengan tenang melihat kembali apakah bab 7 yang isinya itu lebih banyak teknis bisa diaplikasikan oleh kawan-kawan untuk membuka akses ataupun aplikasi keajaiban dalam diri Anda semua. Itu saya rasakan menjadi sangat sulit ketika belum mengerti dan memahami 12 hukum alam ini. Andaikan ini dipahami dengan baik, mungkin akan lebih mudah mengaktifasi keajaiban atau aplikasi keajaiban yang sebagian sudah tertanam di dalam diri masing-masing kita. Oke, terima kasih yang sudah berkunjung, yang sudah standby, yang mau naik, yang mau ngajak ngobrol, saya persilahkan. Bang Kopral, sahabat dokter Sugatku, thank you dok. Adalah rasa terima kasih yang berkenan naik ngobrol tentang keajaiban atau tentang hukum alam, karena materi pada hari ini berputar sekitar hukum alam. Kira-kira kalau belum memahami konsep hukum alam ini bagaimana? Sebagian besar sebenarnya dari kita itu sudah mengenal atau mungkin mengalaminya, hanya saja mungkin belum tahu oh ini toh yang disebut dengan hukum alam tersebut begitu. Tetapi kalau hukum alam ini sudah mulai kita bisa pahami, maka akses dari aplikasi keajaiban yang mungkin boleh jadi tertidur saat ini nanti akan lebih mudah untuk diakses, untuk dikembangkan. Terima kasih Bang Kopral sudah nyimak. Sebagian di antara kita merasa bingung kenapa dan selalu menyandarkan kegagalan dalam kehidupannya, relationship-nya ataupun apapun itu pada kata kenapa. Ya tidak apa-apa karena itu bagian dari perjalanannya masing-masing. Saya harus akui, saya mengenal konsep hukum alam ini pada usia 26 tahun. Saat itu awal-awalnya masuk bukunya Rhonda Byrne ya, The Secret itu. Tetapi barengan dengan itu saya memang sedang membaca beberapa buku-buku lain ya, yang tanpa saya sadari di kemudian waktu ternyata ada korelasi dari beberapa buku-buku yang saya baca. Nah, seiring berjalannya waktu, memahami 12 hukum alam ini tidak bisa hanya dihafal saja sebenarnya, tapi lebih tepatnya dirasakan. Kalau kita sudah mampu merasakannya, seakan-akan kita sudah mulai mengenal dan mengetahui
oh iya, bahwa ada satu pola, ada satu konsep ya, hukum alam yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah yang Maha Besar telah menurunkannya. Ya, yang Allah sendiri tidak akan mengingkarinya dari konsep hukum alam yang sudah diturunkan sebagai sebuah sistem di muka bumi ini. Gitu. Kalau seandainya hukum alam ini tidak ada, gitu, maka akan cukup rumit sebagian orang untuk memahami bagaimana kejadian-kejadian di muka bumi ini bisa terjadi. Nah, nanti kawan-kawan live untuk hari ini ya, yang pendek ini baru kulitnya saja tentang 12 hukum alam. Semoga pada kesempatan berikutnya, item per item, coba saya akan kupas bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya, kemudian hukum alam ini bekerja, atau 12 konsep hukum alam ini bekerja. Di VT yang saya buat di TikTok saya menyebutkan di situ untuk kawan-kawan yang masih dualitas memandang hukum alam. Mengandung maksud begini, ada sebagian memang saya tidak bisa menyalahkan karena sesuai dengan pemahamannya sendiri, dan ini bukan masalah benar ataupun salah ya, bahwa menganggap bahwa semesta ini atau konsep-konsep ini adalah Tuhan itu sendiri gitu. Kalau sudah sampai ke tahap itu memang agak panjang pembahasannya ya, tapi saya tidak mau masuk ke ranah itu. Saya masuk sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Kalau apa yang saya rasakan seperti itu, ya itu yang coba saya uraikan. Sehingga buku yang saya tulis, Manajemen Keajaiban Diri, itu adalah bagian dari buku perjalanan hidup, di mana saya menemukan banyak keajaiban dalam hidup saya, dan ternyata kita bisa setting untuk diulang kembali keajaiban-keajaiban itu mewarnai dalam kehidupan kita. Kalaulah nanti teman-teman ada yang belum sependapat, mungkin belum merasa mendapatkan manfaat dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Dalam beberapa waktu ke depan untuk buku Manajemen Keajaiban Diri bisa segera saya launching. Nah, mungkin live-nya tentang 12 hukum alam ini tidak bisa lama ya. Saya baru menyampaikan kulitnya saja dari konsep 12 hukum alam ini. Semoga berkesempatan di lain waktu sehingga saya bisa memecah one by one dari konsep 12 hukum alam ini, dan aku yakin tidak akan bertabrakan dengan keyakinan manapun. Jadi jangan khawatir, saya yakin ini tidak akan bertabrakan dengan keyakinan manapun sepanjang mempunyai keyakinan. Oke, terima kasih yang sudah berkunjung ngasih love ya, Bang Kopral, Bang Azet sudah berkunjung, thank you Bang. Kak Jamilah, terima kasih juga sudah berkunjung. Kita akan lanjut di materi dan waktu yang sama di kesempatan yang berbeda. Saya kirimkan energi dari tempat saya singgah ya. Bismillah. Sesiapapun yang melihat video ini, yang akan mendengarkan video ini, yang telah berkomunikasi denganku, yang telah mengenal aku, mendengar suaraku, dan aku mendengar suara aku bersamanya, yang telah mengelilingiku dan aku tangan denganku, berjabat tangan dengannya, yang telah berkomunikasi denganku dan aku berkomunikasi dengannya. Mulai hari ini dan seterusnya rezekinya bertambah, berlimpah ruah, bahagia selalu selamanya, berbondong-bondong rezekinya datang dari segala penjuru arah, disangka dan tidak disangka sama mudahnya masuk ke dalam nomor rekeningnya, masuk ke dalam kantong-kantongnya, beserta keluarganya dan orang-orang yang mengelilinginya dengan cara mudah, menyenangkan, dan ajaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.